dan Sabtu ya. Pura-puranya ini Bapak Ibu. Ini tadi hari Rabu. Bapak Ibu sudah mendapat tadi hari Rabu ya. Sudah berlalu. Pada akhir pembelajaran saya memberikan assessment awal tadi untuk bekal saya mengajar hari Sabtu materi baru seperti itu, lingkup materi baru. Jadi hari Rabu saya sudah dapat datanya karena tadi pakai Google Form, bahkan anak-anak ya sudah bisa melihat nilainya sendiri gitu ya, atau nilainya dihilangkan tidak apa-apa ya. Itu hanya untuk data kita, untuk memetakan. Nah, petakannya seperti ini Bapak Ibu. Moga-moga Bapak Ibu juga sudah membuat ya. Oke, nextnya ya. Nextnya kalau mau mendiferensiasi, Bapak Ibu punya data seperti ini. Oke, sudah dipetakan. Oke. Misalnya saya buat 3 kategori, ada baik, sedang, dan kurang. Misalnya ya, baik, sedang, kurang. Tengah itu mahasiswa. Untuk format merdeka Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu sudah buat, lihat ini, wah salah Ibu. Tidak begitu ya, jadi merdeka saja. Terus tindak lanjutnya pendampingan dalam hal apa gitu ya. Baik, sedang, kurang. Ini sekarang hari Sabtu, saya masuk kelas. Nanti kalau saya pakai bahasa Inggris, Bapak Ibu paham ya? Kan pernah dapat. Jadi kan kurang lebih pasti gitu. Okay, so good morning students. Kalau Miss berarti pakai nama ya. Kalau Bu tetap Ma'am. Saya ulang ya. Good morning students. Good morning. Okay, so how are you today? How about you? Oh, saya nanti perempuan ya bos. Iya, walaupun sekarang lagi usung unisex ya. Jadi namanya they. Saya ini walaupun satu, itu saya menyebut diri saya itu we. Ibu walaupun satu bisa disebut they. Karena bisa jadi she, bisa jadi he. Gitu. Apa itu? Saya bingung polisi Pak. Kalau ketika ada kejadian, saksinya ditanya gitu kan, describe the person gitu kan. Oh they are, misalnya they are tall gitu, bla 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 dan seterusnya, ditanya when and how many, when gitu kan, when kan gitu kan, he or she, they, karena tadi apa tidak jelas gendernya. Sekarang hati-hati kalau Bapak Ibu membaca ya, saya juga pernah karena tidak tahu saya baca, maksudnya itu tuh ada apa ya, saya kurang tahu namanya apa itulah gitu. Oke, balik sini, maaf ngelantur kira-kira. Jadi so students, we are going to discuss something very interesting. Sampai sini oke ya? Okay, something very interesting. But first, I'm going to put you into some groups. Karena nanti berkelompok ya. First group is going to be Rudy, Muslimah, Windarti, Amanda, and Nuria. Yang nomor 1 Indarto ini bolos ya. Ada apa kontroversi? Second group Sri Lestari, Sudarto. Bapak Ibu jangan tertawa, saya salah baca lagi. Iya kan? Oh dia kenapa? Congratulations. Sri Lestari, nggak boleh pacaran ya, Mas.
Sugianto, Siti Nurhati, and Zarianto. Nur Eko, Erna, Ani, Minarni, and Erna Puji. Erna ya, Erna Jane, oke. Sakit ya? Oh, oke. Mau Rofi Edi. Yes. Lalu Benny, wah ini kalau mau pindah bahasa Inggris namanya seperti ini, Benny, gitu ya. Srimawati, orang Arab. Dinar, satu grup dengan Eka, ya. Terus Wiryati. Oh, she's gone. Oke, kita sekali bahasa Inggris ya. Seperti lagunya siapa itu Siska ya. Wiryati, Eka Iria ya, and Agus, Nur Soleh, dan Astri. Wah, ini pinter-pinter tuh. Oh ya, Astri Indri. Apa tuh? Rifa Udin, Wintanti. Oh, Sampun. Oh iya, maaf ya. Eri, Esther, Erika in one group. Kumala, Amelia, Rizka, Rani, Amanda. Amanda juga ya, maaf. Riza in one group. Lalu yang mau gebetan ini. Oh, and then Muhammad Irfan, Dian Arum, Nur Rohimah, dan Azani in one group also. And then Rahayu, Laras, oh, Suti. You are good. Yes. You are group 2, man. Yes. Group 3. Group 1. I do. Oh, only 4. Okay. 1, 2, 3, 4. And then 5. Yeah. Oh, wait, here. Okay. 5. 6. Berapa orangnya? 6 students. Okay. 6 and then 7. Yes. Okay. Bapak Ibu, yang di sini ini sekarang saya sebagai bukan sebagai guru. Di sini yang tidak guru bahasa Inggris tapi pintar bahasa Inggris siapa? Bisa gitu ya. Nanti kalau anaknya di siswa kita di motivasi seperti itu, bisa kemana-mana dengan profesi apa saja gitu ya, tidak harus guru bahasa Inggris tapi bisa bahasa Inggris gitu. Jadi yang mau mendakwah harus bisa bahasa Inggris. Masih belajar bahasa Inggris juga. Itu siapa?
Jadi saya mungkin pernah cerita sama Pak Rudi, yaitu tahun 2010 saya mendapat kesempatan ke Newcastle, Inggris. Newcastle ya Inggris ya, bukan yang Australia, yang Inggris. Newcastle United, cerita MU, cerita mana lagi? Nah, Liverpool ya, pokoknya dekat lah di situ dan situ saja ya. Itu seharusnya yang berangkat itu guru olahraga dari seluruh negara yang dipanggil itu olahraga, cuma kecuali dari Indonesia, yaitu saya. Ironi kan Mbak Ibu, padahal di sana tuh di lapangan terus main volley gitu misalnya ya. Nah, Zayda, come to me, come to us gitu kan, di grup kita gitu, in our team. Karena saya tinggi dong, dikira pintar volley, jadi buat-buatan tim. Padahal Bapak Ibu tahu saya main volley pertama dan terakhir ya di sana itu. Karena susah ya, volley itu tidak semua orang bisa. Jadi banyak kesempatan lain, misalnya ke Thailand itu saya mewakili justru presentasi seni art yang berangkat saya sama dosen dari ISI Bali yang non bahasa Inggris harus bisa bahasa Inggris untuk mewakili bidang masing-masing. Back to our business. Now guys, look at the text over there. Lalu repeat after me ya. Repeat after me. Tidak keseluruhan saya hanya akan menunjuk beberapa kata. Tirukan ya. Sharpener. Blunt. Insert. Hole. Twist. Through. Yang mana yang through? DRAW. Ya. Good. Sharp. Okay. Now you are ready to listen to me. Listen to me and perintahnya anak-anak adalah do like I do, say what I say. Okay. Do like I do. Do like I do. Say what I say. Anak-anak ambil pensil. Iya, pensil. Terus ambil sharpener. How to sharpen your pencil? First, hold your pencil on your right hand. Hold your sharpener on your left hand. Insert the pencil. Terima kasih. Insert the pencil into the hole. Twist, and twist. Throw the pencil and check. If it is still blank. Ibu lagi ya. If it is still blank. Do it again. Twist, and twist. Throw the pencil and check. If it is sharp, you are successful. To distribute the paper to you. Ya. Excuse me ya. Ada yang dapat ini, teman-teman? Tidak. Okay. Give it all to this group. Hopefully one paper for each student. Have you got a paper? Okay. The paper for this one. Okay. And this one is for another group. Yes, you only have one. Just one. Yeah. Okay. Just one.
Students, I give you about 5 minutes to work with your group. The group with this paper, you have to discuss what is written there, and then the group with this paper, you have to do like we just did. Pada saja ya, karena masih kelas 7 ya. Jadi untuk grup yang dapat ini kita lakukan, kalian lakukan seperti yang tadi kita praktekkan. 5 menit ya, praktek ke depan nanti gantian satu-satu, oke? Iya, baik. Grup sudah ya, nomor 1 sudah dapat semua. Number 2 please, raise your hand. Number 2, okay. Number 2. Number 3, okay. Okay, number 5, okay, ya ada. Number 6, ya ada. Oke ya, oke. Terima kasih. Silakan 5 menit dari sekarang. Kevin. Kamu mau? My name is Jessica. Jessica and Rubiah. Barbara. Nama siapa? Jessica. Please. The pencil and check. It is still the guy. Ini tidak latihan. Ayo latihan kok, tapi di latihan. Mulai ya. Insan benar. Ya, benar. Ya. Dan pencil. Ya. Hold my pencil in right hand. And back. Sharpener in left hand. Hold your pencil in right hand. And your sharpener in your left hand. Insert the pencil into the hole. Then twist pencil circles. Twist and twist. Draw the pencil and check. It is like that. Again. And twist and twist. Draw the pencil and check. It is up. You are successful. Number 2 of group, I think this is the time for group 5. So we first set the pencil. Hold your pencil in your right hand. And the sharpener in the left hand. Set the pencil in your left hand. Twist and twist. Draw the pencil and check. If it is the plan, do it again. Twist and twist. Draw the pencil and check. If it is sharp, you are successful. Okay, any volunteer? Okay. Volunteer itu ya, itu saya ditunjuk. Of number 3, number 3, yes. Number 3. Okay. Hold your pencil on your right hand. And then hold the sharpener in your left hand. Next, insert the pencil into the sharpener. Insert. And then twist and twist. Drop the pencil and check. Oh, if it is blunt, do it again. Twist
Draw the pencil and check. Check. If it is short, you are successful. Pencil, choosing the equipment, and the one you have just listened to. So, okay, can you compare please, or any of the group in, yeah. You twist your pencil in the conventional sharpener, but in the mechanical sharpener, you should rotate. Group 2 ya? Ah, oke. Ya, the floor is yours. How do hasil ini and you sharpen in your left hand. Insert the pencil into the holes. Is the pencil supposed to twist. Drop the pencil and check. If still blank, do it again. Twist and twist. Drop the pencil and check. If it's fat, you are successful. Baby is good in pronunciation. It is from Finland. Orang Finland dia belajar bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu, pengelompokan tadi pura-puranya berdasarkan tes asesmen awal. Nah, kok pakai tes ya? Berdasarkan asesmen awal yang Bapak Ibu lakukan tadi, yang anak lakukan tadi ya. Terus saya petakan, saya kelompokkan, jadi saya panggil. Ini kelompok ini gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya banyak juga dari Bapak Ibu yang bahasa Inggrisnya, walaupun bukan guru bahasa Inggris, bisa. Asesmen awalnya itu sebisanya Bapak Ibu tidak waktu on the spot, sama atau pakai Canva ya, pakai Canva misalnya. Oke. Jadi modelnya yang berbeda, pakai gambar ini saja. Atau memang anaknya suka gambar, sehingga lebih marem kalau pakai langsung. Kalau Canva kan memang sudah disediakan template-templatenya ya, tinggal sambil klik ya. Walaupun kalau pakai Canva pun kalau tidak ada jiwa seninya ya, matchkan warna-warnanya juga tidak pas gitu ya. Jadi itu diferensiasi berdasarkan minat gitu kali ya. Oke, sip. Boleh Bapak Ibu. Nah silakan. Ada lagi contoh diferensiasi yang lain? Yang produk ini produk. Kalau yang proses dan konten kita sudah lumayan ya. Jadi kita sudah merasakan gitu. Oke. Ada? Tapi kalau bentuknya memang sama-sama poster gitu ya, itu kemungkinan memang belum diferensiasi gitu. Modelnya yang berbeda. Dan nah, menariknya memang ketika didiskusikan, kalau saya tadi ini malah men-trigger Mbak Emma. Misalnya keragaman budaya itu bisa diwujudkan, menghargai keragaman budaya bisa diwujudkan dengan berbagai produk yang endingnya berbeda, termasuk nanti di P5 itu juga bisa ada diferensiasi gitu Bapak Ibu ya. Nah itu silakan saja nanti didiskusikan kecil ya, apa yang baik. Jadi anak-anak itu kan ada yang saya suka podcast, dia suka ngomong, suka tampil wajahnya, tapi ada anak yang nggak suka misalnya. Terakhir terkait produk, terkait diferensiasi produk, Bapak Ibu jangan lupa lihat TP-nya ya. TP-nya mau didiferensiasi seperti apa, itu endingnya harus sesuai dengan TP Bapak Ibu. Contoh olahraga, TP-nya siswa mampu melakukan lompat harimau, ada Mas? Lompat harimau misalnya. Tidak bisa kalau diferensiasinya visual,
gawe soko Canva, lompat dari mau speknya, nggak bisa. Karena TP-nya tadi siswa mampu gitu ya, maka lompat dari mau. So siswa harus melakukan. Sama bahasa juga gitu. Kalau TP-nya melakukan pidato, lisan pidato mesti lisan ya. Itu ya harus. Terutama nih kalau saya tidak tahu kalau di bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Inggris itu kan ada dialog. Nah, tidak boleh dialognya saya buat pakai Canva Bu, komik misalnya, komik Canva, tapi TP-nya dialog. Itu bisa jadi formatif kalau misalnya, kan Bapak Ibu sudah tahu ya, ada formatif, ada sumatif ya. Sumatif itu nanti nilai yang dipertimbangkan, yang harus masuk di rapor, sedangkan formatif adalah menuju sumatifnya itu, jadi latihannya gitu. Latihannya Canva dialog, misalnya dialog asking for clarification. Asking for clarification itu misalnya ada orang ngomong kurang jelas, diulangi gitu loh. Nah itu saya pakai Canva boleh Bu, tidak apa-apa kalau formatif, tapi kalau bunyinya dialog pasti harus diomongkan gitu, harus spoken. Jadi lihat TP-nya Bapak Ibu ya, mau diferensiasi seperti apa harus lihat TP-nya di produk. Ini utamanya di produk. Tantangan kedua adalah kalau diferensiasi di produk, contoh nih seperti Mbak Ima tadi menarik ya Pak, memang menarik itu ilmu sosial itu menarik karena tidak persis. Nek matematika kan butuh persis ya, ora kui berarti salah. Ilmu sosial itu bisa kemana-mana gitu ya. Misalnya mau sosial grammar, mau tadi ya presentasi ada tertentu, mau pakai poster, rubriknya yang equal, yang adil untuk 3 produk yang berbeda ini Bapak Ibu pikirkan ya. Nah, susah kata Mbak Emma. Bisa kok, tetap bisa sih, perlu latihan saja. Jadi 3 macam luaran, tapi sama gitu, adil gitu. Tentu saja kalau itu bentuknya poster kan penilaiannya pasti ya terkait poster gitu. Bentuknya presentasi ya terkait presentasi, apakah jelas suaranya, apakah jelas pesannya, seperti itu. Nah itu Bapak Ibu, itu tantangannya. Jadi rubriknya harus mewakili yang dipilih siswa, seperti itu. Oke, ini tadi sampai sudah jam 12 ya? Istirahat nih, Pak. Oh ini, baik. Ini peserta baik sekali ya, tidak ada yang protesnya. Diingatkan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan diskusinya nanti setelah break. Saya kembalikan ke Mbak Dian dulu.